Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Yuliantino. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan artikel, makalah, dan laporan penelitian, dan saya juga akan menjelaskan hasil analisis prinsip dan penggunaan bahasa Indonesia di dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian artikel. Artikel merupakan sebuah tulisan lepas yang berisikan opini atau pendapat seseorang yang mengupas tuntas tentang sebuah masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial dengan tujuan untuk mempengaruhi, memberitahu, meyakinkan, dan menghibur para pembaca. Kemudian fungsi artikel. Fungsi artikel yang pertama yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat. Yang kedua sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Yang ketiga membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan teratur. Yang keempat membantu penulisan untuk memahami tujuan menulis sehingga dia harapkan memiliki kompetensi dalam menulis artikel. Yang kelima cara untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Yang keenam memberikan dampak akademis kepada penulis artikel. Selanjutnya yaitu ciri-ciri artikel. Yang pertama memiliki isi yang bersumber pada fakta dan tidak hanya sekedar realita. Yang kedua berisikan tulisan yang singkat, padat, jelas dan tuntas. Yang ketiga hasil tulisannya original. Yang keempat sifatnya faktual. Yang kelima isi atau uraian kerangnya sesuai fakta. Yang keenam, isi artikel bisa berupa pemaparan mengenai biografi seorang tokoh, peristiwa, kisah perjalanan seseorang. Yang ketujuh, gagasan yang diangkat harus menyangkut kebutuhan para pembaca atau khalayak umum. Kemudian jenis-jenis artikel. Yang pertama narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kemudian susunan artikel. Yang pertama judul. Di artikel harus memiliki judul yang merupakan cerminan dari isi artikel. Kemudian pengantar. Pengantar atau pendahuluan bisa juga disebut sebagai paragraf pembuka, merupakan sedikit gambaran tentang apa yang akan dibahas di tubuh artikel atau isi. Kemudian tubuh artikel. Tubuh artikel ini merupakan isi artikel atau pembahasan umum atau utama di mana ide pokok atau tema dari artikel akan dibahas dan diurai. Kemudian penutup. Penutup atau kesimpulan ini berisi tentang poin penting yang penulis inginkan agar pembaca mengingat kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah. Makalah yaitu suatu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Pada umumnya, pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik dan tugas non-akademik. Kemudian fungsi makalah. Yang pertama yaitu makalah dibuat untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Kemudian yang kedua memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulisnya. Yang ketiga memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoris maupun konsep praktis. Yang keempat memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Kemudian ciri-ciri makalah. Yang pertama, akurat, menyeluruh, memiliki sumber yang dapat dipercaya, seimbang dan tertata dengan baik. Kemudian jenis-jenis makalah. Yang pertama, makalah induktif, makalah deduktif, makalah kajian, makalah kerja. Selanjutnya yaitu susunan makalah. Yang pertama itu judul. Judul berisi nama yang dipakai untuk buku, skripsi, makalah atau bab yang di dalamnya dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud. Yang kedua pendahuluan. Pada bagian ini dikemukakan persoalan yang akan kita bahas. Yang ketiga isi. Isi ini berisikan mendominasikan kemampuannya dalam menjawab masalah yang diajukan. Yang keempat kesimpulan. Bagian ini merupakan kesimpulan dan bukan ringkasan isi. Kesimpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian isi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan penelitian, yaitu kerja akhir dari proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Kemudian fungsi laporan penelitian ini yaitu memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah, dan merupakan sumber informasi, merupakan bahan untuk pendokumentasian. Kemudian ciri-ciri laporan penelitian: objektif, sistematis, jelas, terbuka, dan logis. Kemudian jenis-jenis laporan penelitian, yaitu yang pertama laporan penelitian yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Kemudian laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah. Yang ketiga laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Kemudian laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Kemudian susunan laporan penelitian. Yang pertama judul. Judul harus jelas dan mempresentasikan substansi laporan penelitian. Kemudian daftar isi, berisi daftar tiap bab dan subbab yang memandu pembaca menemukan pada halaman berapa konten tertentu ditulis. Kemudian kata pengantar, berisi ulasan ringkas tentang topik penelitian. Kemudian abstrak, ulasan super ringkas yang berisi informasi tentang tema, rumusan masalah, metodologi, analisis data, temuan, dan simpulan. Kemudian bab 1 pendolan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 tipus, yang berisi review literatur, teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kemudian bab 3 metodologi penelitian, berisikan metode penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data. Kemudian bab 5 pembahasan, deskripsi hasil penelitian, analisis data, dan diskusi. Kemudian bab 5 penutup, yang berisi kesimpulan, saran, rekomendasi. Dan 10 referensi yang berisikan daftar pustaka yang menjadi referensi. Kemudian lampiran. Lampiran berisikan dokumentasi penting yang perlu diketahui pembaca. Dokumen ini diletakkan di bagian lampiran karena dianggap terlalu memakan tempat apabila diletakkan di bagian isi atau bagian lain selain lampiran. Berikut adalah esai yang saya gunakan untuk analisis prinsip dan penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Kemudian ini adalah hasil analisis prinsip dan penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Yang pertama, prinsip-prinsip umum ejaan dan diksi dalam bahasa Indonesia karya ilmiah. Yang pertama itu hasil analisis ejaan esai. Yang pertama, tanda hubung dan tanda titik dua, di mana tanda hubung pada esai ini yaitu tidak rapat dengan huruf yang mendahului dan yang mengikuti. Kemudian pada titik dua itu tidak rapat dengan huruf yang mendahulunya. Kemudian hasil analisis di esai. Di sini saya tidak menemukan diksi esai yang salah. Kemudian kedua, bentuk kata, kalimat, dan paragraf dalam bahasa Indonesia karya ilmiah. Di hasil analisis pembentukan kata esai, saya menemukan kata yang salah yaitu abiotik pakai CK-nya. Seharusnya itu pakai K. Kemudian organik. Seharusnya pakai K bukan C. Kemudian aktivitas. Yang benar itu pakai V bukan F. Selanjutnya yaitu hasil analisis kalimat esai. Di sini saya menemukan kesalahan terlalu diulang-ulang, tidak baku. Pada kalimat pH tanah pada sistem pertanian intensif biasanya agak masam karena seringnya penggunaan pupuk ini terlalu diulang-ulang. Yang benar itu sistem pertanian intensif rata-rata pH tanah rendah karena seringnya penggunaan pupuk organik seperti urea yang diaplikasikan secara terus-menerus untuk menunjang ketersediaan unsur hara dalam tanah. Kemudian pada kalimat tanah bersifat asam dapat pula disebabkan karena berkurangnya kation kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Itu pada kata kalsium, magnesium, kalium, natrium itu
awal katanya itu pakai huruf kapital, seharusnya itu pakai huruf kecil. Kemudian tidak baku karena tanah bersifat asam, seharusnya tanah bersifat asam disebabkan karena berkurangnya katian kalsium, magnesium, kalsium, dan natrium. Kemudian ketiga, hasil analisis paragraf esai. Di sini saya tidak menemukan kesalahan pada esai ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.